Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Dokter Asik bersama saya, Dokter Rista. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dan juga berkah. Nah, mumpung sekarang lagi di bulan Ramadan, kita akan bahas kaitannya dengan puasa. Karena itu, penting banget kita menjaga kebersihan rongga mulut kita dan juga menjaga asupan makanan yang kita makan selama kita berpuasa. Nah, berikut akan ada tips-tips untuk sahabat supaya mencegah terjadinya bau mulut selama berpuasa. Tips yang pertama, penting bagi kita untuk jaga kebersihan rongga mulut dengan cara rutin menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, waktu yang paling tepat untuk menyikat gigi yaitu malam sebelum tidur dan juga pagi setelah sahur. Kenapa sih kita harus menyikat gigi yang rutin? Karena ketika setelah kita makan, terutama setelah sahur, apabila masih ada sisa makanan di rongga mulut kita yang terselip di antara gigi-gigi, nah itu juga bisa menyebabkan bau mulut selama kita berpuasa. Kemudian ketika kita setelah menyikat gigi, jangan lupa juga untuk membersihkan lidah dengan alat khusus untuk pembersih lidah. Nah, tujuannya, jadi kalau misalkan di lidah kita ini kan ada papilnya, jadi kayak ada bintik-bintiknya gitu. Nah, ketika lidah ini nggak dibersihkan, maka sisa makanan masih akan menempel di antara bintik-bintik lidah itu. Nah, makanya itu kita perlu juga membersihkan lidah supaya bau mulutnya nggak muncul. Kemudian tips yang kedua, setelah kita menyikat gigi dan juga membersihkan lidah tadi, bisa dibantu menggunakan mouthwash atau obat kumur antiseptik yang tidak mengandung alkohol. Nah, kenapa kita harus memilih yang antiseptik dan tidak mengandung alkohol? Yang pertama, antiseptik itu adalah antibakteri. Dia akan membunuh bakteri-bakteri atau kuman yang ada di rongga mulut yang dapat menyebabkan bau mulut tadi. Kemudian pilihan yang non-alkohol atau tidak mengandung alkohol itu penting karena ketika kita berkumur menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol, biasanya akan menyebabkan mulut kita cenderung lebih kering. Nah, puasa ini kan kita mulutnya udah kering ya, terus ditambah berkumur menggunakan alkohol yang membuat mulut kita lebih kering lagi. Nah, makanya nanti jadinya bau mulutnya akan lebih cepat muncul kembali. Tips yang ketiga, jangan lupa untuk sahabat semua pergi ke dokter gigi untuk melakukan pengecekan apakah ada yang berlubang atau adakah penumpukan karang gigi. Karena gigi yang berlubang dan juga karang gigi ini merupakan tempat berkumpulnya bakteri dan kuman yang nantinya juga akan menyebabkan bau mulut. Tips yang keempat, kita perlu menjaga asupan makanan kita selama berpuasa. Jadi kita perlu menghindari makanan-makanan yang berbau tajam seperti bawang-bawangan ya. Mau itu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan semua teman-teman bawangnya itu mendingan dihindari dulu selama kita puasa. Karena bawang-bawangan ini kan baunya kuat banget ya, tajam banget baunya dan akan menempel di rongga mulut kita lebih lama daripada makanan-makanan biasa. Nah, jadi lebih baik dihindari dulu karena kalau misalkan makanan bau bawang itu akan nempel di mulut kita ketika kita nafas akan lebih bau, biasanya gitu. Kemudian selain bawang-bawangan, itu juga ada durian, ada pete, jengkol, dan semua makanan yang berbau tajam lebih baik dihindari dulu. Tips yang kelima, hindari minuman berkafein seperti kopi, teh, dan juga coklat. Karena minuman berkafein ini biasanya akan meninggalkan rasa asam di rongga mulut kita. Apalagi kalau kita minumnya itu waktu sahur ya. Karena kan ketika kita habis sahur, kemudian dipakai puasa tuh seharian, mulut kita biasanya akan cenderung asam kalau misalkan kita ngopi atau ngeteh saat sahur. Nah, kalau mulut kita asam, biasanya nafas yang kita keluarkan juga menjadi tidak sedap. Kemudian kafein ini pun juga berbahaya atau tidak baik dikonsumsi untuk sahabat yang menderita sakit MAH atau asam lambung. Karena kafein ini akan meningkatkan produksi dari asam pada lambung kita. Akibatnya biasanya akan muncul rasa nyeri di perut, nyeri di dada, pusing, mual, dan lain sebagainya. Malah nanti puasa kita makin gak nyaman. Tips yang keenam, ini adalah tips yang terakhir. Nah, sekarang ini kan lagi masa pandemi. Kita diwajibkan untuk mengenakan masker
saat beraktivitas keluar rumah. Nah, tipsnya kita harus mengganti masker 4-6 jam sekali. Kenapa? Karena ketika kita pakai masker, kemudian kita pakai berbicara ya, akhirnya akan memunculkan area lembab di masker kita di sekitar mulut sini. Nah, kalau misalkan maskernya udah lembab, itu di situ tuh akan menjadi tempat berkumpulnya bakteri atau kuman. Nah, bakteri tersebut bisa masuk ke dalam mulut kita ketika kita sedang berbicara. Nah, akhirnya itu juga akan menyebabkan bau mulut. Jadi, harus diganti maskernya setiap 4-6 jam sekali. Nah, itu tadi tips-tips untuk mencegah terjadinya bau mulut saat kita berpuasa. Semoga lancar puasanya, sahabat. Jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi dan juga minum vitaminnya supaya kita nggak sakit di bulan puasa ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keep healthy and think smart.